Nah guys, ini Pantai Solok Pulau Cawan. Pantai Solok terletak di Desa Pulau Cawan, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri, Riau. Pantai ini unik karena tidak seperti pantai pada umumnya yang penuh pasir, melainkan didominasi oleh hamparan pasir bercampur lumpur dan dikelilingi hutan mangrove yang luas. Inilah yang membuat Pantai Solok berbeda dan menjadi daya tarik tersendiri. Saksikan ya guys. Nama Solok sendiri diyakini berasal dari bahasa lokal yang menggambarkan kondisi pantainya yang landai dan berlumpur. Pantai ini sudah sejak lama menjadi tempat masyarakat sekitar mencari ikan, kerang, dan hasil laut lainnya. Jadi, selain sebagai destinasi wisata, sejak dulu Pantai Solok punya peran ekonomi tradisional bagi masyarakat Melayu pesisir. Nah, Pantai Solok juga mempunyai manfaat bagi masyarakat Melayu. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Pantai Solok kini menjadi tujuan wisata populer sehingga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat Melayu setempat. Mereka bisa membuka usaha kuliner khas, penginapan sederhana, hingga transportasi perahu untuk mengoncok. Yang kedua, dalam bidang budaya dan identitas. Pantai ini memperlihatkan kehidupan Melayu pesisir yang erat dengan laut dan mangrove. Aktivitas tradisional seperti mencari kerang dan nelayan menjadi bagian dari budaya yang masih dijaga. Yang ketiga, dalam bidang lingkungan, hutan mangrove di sekitar Pantai Solok menjadi benteng alami yang melindungi masyarakat dari abrasi laut. Ini penting sekali karena masyarakat Melayu pesisir sangat bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Dan guys, yang kedua adalah menongkah kerang. Menongkah adalah tradisi khas masyarakat pesisir, terutama suku Duano yang hidup di Indragiri Ilir. Mereka mencari kerang di padang lumpur dengan cara meluncur di atas papan kayu. Sekilas mirip orang sedang berselancar, hanya saja bukan di air laut, melainkan di lumpur. Dan guys, menongkah sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu sebagai cara bertahan hidup masyarakat Melayu pesisir. Wow. Selain mencari makanan, tradisi ini memperlihatkan kecerdasan lokal, memanfaatkan papan kayu agar tidak terperosok di lumpur. Kreatif ya. Kini menongkah bukan hanya kegiatan ekonomi, tapi juga ditampilkan dalam festival budaya. Pasti menarik. Dan guys, ini juga ada manfaatnya dan ada kaitannya dengan Melayu. Yang pertama, menjadi identitas budaya unik Melayu pesisir. Dan yang kedua, jadi ajang wisata budaya yang menarik perhatian wisatawan. Dan yang ketiga, mengajarkan nilai kerjasama, ketekunan, dan keterhubungan orang Melayu dengan alam. Bagus ya. Yang ketiga, Bukit Berbunga. Bukit Berbunga terletak di daerah Indragiri Ilir bagian pedalaman. Sesuai namanya, bukit ini dikelilingi pohon hijau dan tanaman liar yang indah, sehingga terlihat seperti bukit yang sedang berbunga. Dan guys, Bukit Berbunga ini juga memiliki manfaat dan kaitan dengan Melayu. Bagi masyarakat Melayu sekitar, bukit ini jadi tempat rekreasi sekaligus area sumber kehidupan. Misalnya untuk berkebun atau mencari tanaman obat. Yang kedua, Bukit Berbunga melambangkan hubungan orang Melayu dengan alam. Mereka menjaga dan memanfaatkan alam secara seimbang. Menarik bukan? Wisata ini yang pertama, panoramanya hijau dan udara yang segar. Yang kedua, spot foto alami sehingga dijadikan tujuan wisata lokal. Dan yang ketiga, cocok untuk edukasi alam dan wisata keluarga. Dan yang keempat, Pulau Burung Agrowisata. Pulau Burung adalah salah satu kecamatan di Intul yang kini dikenal dengan pengembangan agrowisata. Kawasan ini memadukan wisata alam dengan pertanian. Manfaatnya adalah bagi masyarakat Melayu, Pulau Burung adalah contoh nyata hidup selaras dengan alam. Mereka mengembangkan perkebunan seperti kelapa dan tanaman lainnya, sekaligus menjaga habitat burung dan ekosistem.
Ekowisata memberi tanaman ekonomi untuk warga. Tempat wisata ini juga tak kalah ramai karena memiliki daya tarik. Yang pertama karena pemandangan perkebunan yang luas. Kalau misalnya lihat sendiri kan luasnya bagaimana. Yang kedua, kehidupan masyarakat lokal yang bisa jadi edukasi bagi wisatawan. Wow. Dan ketiga, habitat burung dan nuansa pedesaan khas Melayu. Pekan Arba adalah salah satu pusat kegiatan masyarakat di Tembilahan. Setiap Rabu, kawasan ini ramai oleh pasar tradisional, pertunjukan dan aktivitas budaya. Pekan Arba memperlihatkan bagaimana masyarakat Melayu menjadikan pasar bukan hanya tempat jual beli, tapi juga ajang silaturahmi dan pertukaran budaya. Aktivitas di sini mencerminkan semangat gotong royong dan kehidupan sosial Melayu. Suasana pasar tradisional dengan beragam kuliner dan produk lokal dapat menarik wisata itu agar ramai seperti pasar. Daya tariknya sangat luas. Ada eventnya, aktivitasnya beragam-ragam. Dan yang keenam ada Danau Toga Raja Gantung. Danau ini dikenal dengan airnya yang tenang dan pemandangan alam asli. Terletak di daerah pedalaman Indragiri. Danau ini juga mempunyai manfaat sebagai sumber air sekaligus tempat wisata alam bagi masyarakat Melayu sekitar. Danau sering dijadikan lokasi acara masyarakat sehingga punya nilai sosial. Dalam tradisi Melayu, danau juga dianggap bagian dari kesenian. Danau ini juga mempunyai daya tarik seperti suasana tenang, cocok untuk refleksi dan tempat yang indah untuk berfoto dan menikmati keheningan. Di antara kompleks makam Tuan Guru Syekh Abdurrahman Siddiq. Syekh Abdurrahman Siddiq adalah ulama besar Melayu, mufti kerajaan Indragiri yang wafat pada tahun 1999. Beliau melintasi dengan air susu, namun menetap di Indragiri dan berperan besar dalam penyebaran Islam serta pendidikan agama di Riau. Manfaat dan kaitannya dengan Melayu ada guys. Yang pertama, lagi semua pertanyaan temukan jawaban. Hati yang gembira sering kau tertawa. Benarkah orang bilang kompleks makamnya sekaligus memang suka bercanda. Indragiri Ilir. Wow. Daya tarik wisata tersebut adalah makam dikelola dengan bagaimana tempat tinggalmu yang sejarah dan religi yang kuat membuatnya berbeda dengan wisata yang lain. Sungai-sungai itu benar